Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Damayanti dengan NIM 2007016174, kelas Psikologi 4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kajian kognitif anak dan remaja berkebutuhan khusus. Yang terhormat, Ibu Hajiah Siti Hikmah SPD MSI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Cakupan materi, yang pertama pengertian proses kognitif, yang kedua perkembangan kognitif pada anak remaja berkebutuhan khusus, yang ketiga gangguan belajar dan kemampuan intelektual pada anak remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama, pengertian proses kognitif. Proses kognitif merupakan aktivitas yang memerlukan perolehan atau pengungkapan pengetahuan atau struktur, yaitu perubahan dalam pemikiran, intelijensi, dan bahasa anak. Proses kognitif merujuk pada kesadaran yang dimiliki individu tentang daya pikir dan nalar. Perkembangan kognitif pada anak dan remaja berkebutuhan khusus. Proses perkembangan kognitif memampukan anak untuk merangkai kalimat yang bermakna, mengingat puisi, memecahkan persoalan-persoalan, mata pelajaran, dan sebagainya. Pada anak dan remaja berkebutuhan khusus dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan kecerdasan, yaitu kelompok kecerdasan di bawah normal, kelompok kecerdasan normal atau rata-rata, dan kelompok kecerdasan di atas rata-rata. Setelah dikelompokkan seperti ini, maka proses perkembangan kognitif dapat lebih mudah didukung dengan metode-metode yang disesuaikan dengan keterbatasan atau kebutuhan mereka masing-masing. Metode-metode yang disesuaikan dengan keterbatasan atau kebutuhan mereka masing-masing, misalnya sebagai berikut. Pada anak tunanetra akan mengalami keterbatasan dalam hal menerima stimulus melalui indera penglihatan, maka guru dan orang tua akan bisa membantu memanfaatkan indera lainnya di luar indera penglihatan untuk menerima rangsangan atau informasi. Segala keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus akan membuat anak mengalami ketidakutuhan informasi yang bisa mengurangi kesan pembentukan persepsi, penanaman memori, dan pemahaman terhadap objek yang diamati. Maka pemanfaatan atas indera lainnya harus dilakukan secara maksimal agar bisa membangun kemampuan kognitif yang lebih optimal. Kemudian, gangguan belajar dan kemampuan intelektual pada anak dan remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama, kesulitan belajar khusus. Menurut IDEA atau Individual with Disabilities Education Act Amendment tahun 2004, anak dengan kesulitan belajar khusus adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Hambatannya dapat berupa ketidakmampuan berpikir, berbicara, mendengar, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Yang kedua, slow learner. Anak slow learner memiliki kemampuan belajar yang lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya. Siswa yang lambat, proses belajarnya ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita termasuk dalam golongan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan secara khusus untuk penyandang tunagrahita lebih dikenal sebagai sekolah luar biasa atau SLB. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai intelektual di bawah rata-rata. Yang keempat, anak berbakat. Dalam konsep luas, anak berbakat istimewa akan mengarah pada anak yang memiliki kecakapan intelektual superior yang secara potensial dan fungsional mampu mencapai keunggulan akademik di dalam kelompok populasinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.